Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada periode kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 metode penelitian. Di dalam bab ini nanti kita akan merangkum, jadi di metode penelitian itu sebetulnya adalah mengulangi apa yang kita bahas dari semester sebelum UTS sebetulnya. Namun di sini kita ulangi lagi secara singkat apa yang kita tuliskan nantinya menjadi pilihan-pilihan. Yang pertama di dalam metode penelitian nanti setidaknya akan mencantumkan yang pertama adalah jenis penelitian yang kita pilih, kemudian lokasi penelitian, lokasi penelitian nanti nggak perlu diterangkan, jadi lokasi penelitian adalah di mana lokasi di mana kita melakukan penelitian. Bisa disampaikan dalam bentuk suatu unit usaha, suatu organisasi, maupun tempat lokasi di mana secara geografis penelitian itu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah metode dan penentuan ukuran sampel. Yang keempat diantaranya ada sumber data. Kelima adalah metode pengumpulan data. Dan keenam menyampaikan definisi konsep dan definisi operasional dari variabel. Dan yang berikutnya, kelompok yang berikutnya biasanya adalah analisis data, di mana analisis data mengikuti apa yang telah disampaikan dalam metode penelitian, termasuk diantaranya tergantung pilihan-pilihan kita dalam melakukan menjelaskan penelitian kita itu adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, kausalitas, maupun hubungan. Langsung saja, kemudian kita bahas mengenai jenis penelitian. Beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan di dalam penelitian kita bisa secara singkat kita bisa menyampaikan apa yang menjadi jenis penelitian kita. Nah, yang sering salah dituliskan dalam metode penelitian ini itu Anda dalam menuliskan deskripsi itu masih mengulangi teori-teori, jadi suatu definisi-definisi gitu kan. Mestinya Anda sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi penelitian itu berjenis apa, kenapa seperti itu gitu kan. Jadi jangan sering sekali Anda mesti menuliskan berdasarkan Sugiono, berdasarkan Sulianto. Tidak seperti itu, karena itu sudah dijelaskan di muka, di dalam tinjauan pustaka. Dan judul pertamanya adalah metode penelitian, bukan metodologi, karena metodologi itu ilmunya. Sedangkan metode penelitian itu adalah apa, langkah apa yang Anda lakukan. Jadi metodenya, caranya gitu kan. Sedangkan metodologi itu adalah ilmunya. Nah, di sini jadi nanti langsung Anda jelaskan misalnya kenapa Anda menyebut ini sebagai penelitian eksploratif ya. Jadi mungkin Anda menyebutkan sebenarnya kejadiannya akan seperti apa. Yang pertama kenapa ada beberapa di sini tentunya dalam satu penelitian atau kajian itu bisa disebut beberapa jenis penelitian karena apa? Karena tergantung sudut pandangnya. Nah, kita bisa melihat penelitian itu dari tingkat perumusan masalahnya. Misalnya yang pertama penelitian ini berjenis eksploratif karena bla 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 gitu, bla 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 bla. Kemudian penelitian pengujian hipotesis. Dari kalau kita melihat dari metode pengumpulan datanya itu adalah kita bisa mengatakan sebagai penelitian pengamatan ya, atau penelitian survei. Kemudian kalau dilihat dari pengendalian variabelnya
itu bisa disampaikan bahwa itu penelitian eksperimen kalau Anda melakukan perlakuan, ya, atau penelitian ex posto atau survei jika tidak dikenai perlakuan. Kalau Anda tidak melakukan perlakuan terhadap sampel-sampel Anda, bisa Anda sebut dengan alasan apa. Jadi tinggal bahwa misalnya Anda mengamati atau melakukan survei terhadap jumlah penderita penyakit malaria di misalnya di Kecamatan Paguyangan gitu kan. Berbeda ketika dan itu disebut, Anda sebutkan apa yang terjadi atau berbeda ketika Anda melakukan eksperimen, misalnya Anda melepaskan suatu nyamuk tertentu, maka daya tahan nyamuk tersebut terhadap lingkungannya, misalnya itu berarti sudah melakukan perlakuan. Kemudian sudut pandang yang lain karena tujuannya itu Anda deskriptif atau menggambarkan, atau komparatif atau membandingkan, atau asosiatif. Kalau Anda melihatnya sebagai komparatif, membandingkan itu membandingkan apa dengan apa, misalnya bahwa Anda akan membandingkan pendapatan antara nelayan dengan petani, misalnya seperti itu. Jadi disebut, bukan dan tidak perlu berteori macam-macam mengenai penelitian komparatif adalah dan menurut ini seperti ini. Enggak seperti itu. Kalaupun oke, silahkan disampaikan sedikit saja sebagai gambaran. Jadi sebetulnya yang di dalam metode penelitian ini adalah apa yang Anda lakukan gitu kan. Anda nggak perlu mengajari pembaca, nggak perlu memberikan ulasan lagi kepada pembaca apa yang dilakukan oleh Anda. Karena ini semuanya dianggap sudah paham. Kemudian desain penelitian dilihat dari dimensi waktu, itu Anda bisa menjelaskan ini time series atau cross section. Kalau Anda antara rentetan waktu, maka dari waktu-waktu Anda sebut sebagai time series karena berdasarkan urutan waktu. Nah, atau Anda juga bisa menyebut sebagai cross section karena itu berdasarkan kejadian waktu yang sama, kemudian dilakukan terhadap beberapa unit usaha, misalnya seperti itu. Kemudian sudut pandang yang lain bisa juga, jadi dalam satu penelitian itu bisa Anda sebut lebih dari satu, misalnya penelitian itu termasuk berdasarkan dimensi waktunya adalah dimensi misalnya cross section, kemudian dengan tujuan untuk misalnya membandingkan atau komparatif, seperti itu bisa. Nah, kemudian dilihat dari lingkungan studinya itu dikelompokkan 3, yaitu studi lapangan, eksperimental lapangan, ataupun eksperimental laboratorium. Kalau orang-orang sosial humaniora banyak yang di studi lapangan ya. Kemudian di sini desain penelitiannya dari sifatnya itu kualitatif atau kuantitatif. Jadi nanti bagian besarnya Anda nanti kemungkinan kalau yang tadi dari awal semester hingga saat ini kita masih membahas yang metode penelitian kuantitatif. Jadi menggunakan alat-alat statistik. Nah, jadi di penelitian ini ada penelitian yang kualitatif, itu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau lebih dengan cara lain dari pengukuran kuantifikasi. Kalau yang kuantitatif jelas itu rancangan penelitian berdasarkan prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi untuk mengukur variabel penelitiannya. Nah, kemudian jenis data, mohon maaf, cara mengukur sampel. Nah, cara mengukur sampel itu silahkan dipilih, ya, silahkan dipilih. Jadi ada beberapa cara. Nah, kalau kita misalnya memilih Sloven ini lebih tepatnya ketika kita mengetahui populasinya. Ya. Ketika kita mengetahui populasinya, kita bisa menggunakan cara Sloven ini. Misalnya terutama ini yang nanti yang berkaitan kalau yang memilih di sumber daya manusia.
SDM ataupun keuangan dengan data sekunder yang sudah diketahui populasinya. Nah, contohnya di sini cara menghitungnya. Jadi nanti terpengaruh oleh jumlah populasi. Kalau Anda tidak memiliki populasi, ya, Anda bisa menggunakan interval penaksiran atau proporsi. Ya, seperti ini. Jadi tergantung Anda pilihannya nanti tingkat signifikansinya berapa. Jadi nanti biasanya dihitung juga sama dengan cara itu 1,96 itu ketika misalnya tingkat kesalahannya 5%, ya. Nanti dibagi dengan nilai errornya kuadrat itu berapa. Jadi dihitung dengan kalau Anda misalnya di marketing gitu ya, karena kan Anda nggak tahu pelanggan yang masuk situ sebetulnya berapa yang akan membeli atau minat dengan produk Anda nggak tahu, maka Anda dengan tingkat kepercayaan saja. Jadi tidak perlu mengetahui populasi. Jangan sampai diawur ya. Itu artinya salah metode. Karena ada dosen yang kemarin tuh ngomong dengan diawur aja loh, kok diawur saja. Enggak, itu setiap rumus itu mestinya diterapkan pada kondisi yang berbeda-beda, bukan untuk justru setiap rumus itu untuk menjembatani. Jadi ketika kita nggak ada populasinya ya dilakukan seperti ini, dengan tingkat ini, dengan modelnya tingkat kepercayaan. Boleh Anda tingkat kepercayaan 5%. Nah, kalau kita sih 5% sudah cukup untuk yang sosial humaniora, tapi kalau untuk yang eksakta itu mestinya 1%. Mohon maaf, tingkat kesalahannya yang 1% itu, kalau tingkat kepercayaannya 99%. Gitu. Ini ada metode lain yang bisa juga lah tekniknya. Nah, cara pengambilan sampelnya silahkan nanti Anda pilih juga apakah dengan probability sampling atau non probability sampling. Nah, kalau ngambil sampel itu paling bagus tentunya ketika probability sampling karena kita bisa dan lebih tepatnya pilih random sampling ya. Nah, kami jika Anda bisa juga memodifikasi dengan misalnya simple random sampling ini kemarin sudah dibahas semuanya di depan. Stratified sampling distratifikasikan, dikelompokkan, kemudian juga bisa proporsional, artinya sesuai dengan stratanya bisa. Misalnya tergantung jumlah, tingkat pendidikannya, jumlah laki-laki perempuannya, jadi atau berdasarkan jumlah interval umurnya seperti itu, atau disproporsional artinya kadang mungkin misalnya kalau dengan proporsional lingkungan yang mahasiswa nggak dapat maka tetap diberi sampel tapi dengan mengambil sampel yang terbanyak atau dengan cluster atau double sampling. Kalau yang non probability, kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak bisa secara random, itu dengan convenient. Misalnya Anda mengambil sampel dari orang-orang yang menonton bioskop, kan kita nggak tahu yang nonton itu orang mana, maka kita ngambil sampel orang yang saat itu datang. Nah, itu berdasarkan convenient atau kenyamanan. Atau dengan purposive. Kalau purposive itu dengan suatu ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, yang sering salah adalah ketentuannya itu Anda nggak cantumkan atau kriterianya. Jadi ketika Anda proporsif, itu juga harus disampaikan ketentuannya seperti apa. Gitu. Harus Anda cantumkan sehingga dipahami misalnya UKM. UKM yang gimana? UKM yang minimal karyawannya misalnya 4, kemudian sudah berdiri minimal 2 tahun. Nah, jadi ada ketentuannya jelas. Nah, di sebelah kanan ini non probability itu memang lebih banyak digunakan ketika kualitatif walaupun kuantitatif juga bisa. Ya. Kemudian judgment sampling, quota sampling sama maupun snowball. Kalau snowball itu tadi saya sampaikan itu bisa kualitatif karena
kadang kalau kualitatif itu kita berdasarkan runutan. Pengetahuan yang terbatas kita kembangkan atau kepada sampel atau informan yang lebih jelas. Jadi kalau seseorang tidak bisa menjawab, maka bisa jadi muncul informan berikutnya atas hasil dari informan yang pertama tadi. Nah, itu. Jadi nanti snowball. Jadi snowball itu gambaran bola salju yang menggelinding semakin besar yang dalam konteks ini besarnya adalah informasi yang didapat. Ketika bola salju tadi sudah tidak membesar, artinya sudah tidak bisa memberikan informasi baru, itu artinya sudah jenuh. Artinya kita boleh berhenti. Ya, boleh berhenti untuk menggali informan baru. Nah, kalau sumber datanya itu ada data primer, data sekunder. Kita pahami data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung ya oleh peneliti ya untuk tujuan tersebut. Sedangkan kalau yang sekunder itu dikumpulkan oleh pihak lain atau dari sumber yang lain atau biasanya disebut data yang sudah ada gitu ya. Data yang sudah ada kita ambil. Jadi nanti Anda tuliskan. Jadi terus ini yang paling penting ya, Anda enggak perlu terlalu banyak mengulas lagi mengenai data primer, data sekunder enggak, tapi sebutkan gitu. Sebutkan misalnya dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner terhadap misalnya gitu, terhadap responden yang terdiri dari para pemilik UKM yang ada di Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Lebih spesifik lagi UKM apa? Karena kalau Jawa Tengah itu mestinya macam-macam, misalnya pemilik UKM industri logam dan kimia, misalnya gitu. Jadi seperti itu cara menuliskan yang Anda nggak perlu detail menurut Sugiono, mesti kayak gitu. Menurut Sugiono data primer adalah ini. Nah, enggak perlu kayak gitu. Jadi sebutkan. Kalau data sekunder juga Anda sebutkan. Itu berasal dari mana? Datanya apa misalnya? Data dalam penelitian ini selain data primer juga digunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari misalnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes. Terutama dalam hal ini adalah data yang diambil adalah para anggota kelompok tani yang ada di Brebes misalnya gitu. Jadi disebut. Terus selain itu juga diambil data jumlah pemain atau pembudidaya bawang goreng, pembudidaya bawang merah yang ada di Kabupaten Sirampok diambil dari data Badan Pusat Statistik atau Brebes dalam angka atau Jawa Tengah dalam angka. Nah, di situ jadi secara real Anda sebut caranya menuliskan data itu kalau sudah masuk ke metode. Kalau sudah masuk metode penelitian itu seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah cara klasifikasi data sebetulnya ingin memberikan gambaran perbedaan antara data primer dan sekunder gitu ya. Nah, primer sendiri bagaimana ngambilnya, oke. Nah, kemudian ada beberapa teknik dan setidaknya ini ada 4 teknik untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah teknik tes. Itu mengumpulkan data dengan mengevaluasi, membedakan antara kondisi awal dan kondisi sesudahnya atau orang biasa sebut namanya pre dan post test. Ya. Itu untuk mengukur perbedaan sebelum dan sudah, dan ini bisa jadi sering digunakan untuk mengkomparasi, ya, mengkomparasi atau untuk melihat hasil kinerja suatu misalnya kegiatan, entah penelitian, pelatihan, workshop itu
sebelum diadakan seperti apa, sesudah seperti apa. Atau misalnya sebelum dan sesudah seseorang berenang atau setelah ada pembangunan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah teknik wawancara. Itu pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk mengambil informasi. Nah, teknik wawancara ini biasanya ada 3. Yang pertama itu namanya wawancara terstruktur, artinya berdasarkan panduan yang sudah real, artinya kita ngikuti panduan tersebut, tidak melenceng ke sana kemari, atau semi terstruktur. Kalau semi terstruktur itu kita hanya pokok-pokoknya saja panduannya. Kemudian dikembangkan di ketika wawancara sambil ngobrol agak luas. Nah, kalau yang ketiga itu adalah tidak terstruktur. Artinya ngobrol bebas, ya ngobrol bebas seingatnya. Ya, dari situ dirangkum sendiri. Ya, bagaimanapun yang terbaik adalah yang terstruktur karena arahnya dalam waktu yang terbatas itu kita sudah menyiapkan karena dengan terstruktur nggak akan ada yang ketinggalan. Ya. Kalau yang tidak struktur itu seringkali ketika ke bawah suatu topik, maka kadang masalah yang lain yang krusial kadang lupa. Ya. Dan ini ditulis ya, jalan caranya itu ditulis. Teknik wawancara, siapa aja yang akan diwawancarai dan apa saja materi yang akan ditanyakan. Nah, di sini nanti biasanya protokol wawancara itu disampaikan di lampiran nantinya kayak gitu. Atau dikutip sedikit-sedikit bagian yang penting dan ini mungkin paling banyak memang dalam penelitian kualitatif. Kemudian teknik observasi. Observasi itu tidak hanya melihat, tapi menggunakan indera keseluruhan. Bisa berupa rabaan gitu kan, bisa penciuman, pendengaran. Jadi pakai 5 indera tadi semuanya bisa dipakai. Ya. Jadi dan itu dideskripsikan, disampaikan, bukan definisi observasi. Misalnya adalah untuk meyakinkan penelitian misalnya ini digunakan teknik triangulasi dengan cara melakukan observasi. Observasi dilakukan terhadap kondisi, misalnya kondisi dalam ini bencana alam atau apa seperti itu. Ya. Dan itu dituliskan dalam suatu lembar pengamatan. Dan yang ketiga, yang keempat, maaf, dengan teknik kuesioner. Nah, dengan membagi pertanyaan kepada responden agar responden memberikan jawaban. Nah, kuesioner itu ada kuesioner terbuka atau kuesioner tertutup. Kalau terbuka itu membiarkan ini hampir sama dengan wawancara, tapi tertulis itu dengan tidak ada opsi jawaban. Ya. Jadi responden diberikan kesempatan untuk menuliskan berdasarkan kalimatnya sendiri. Nah ini sifatnya nanti akan menjadi subjektif juga. Nah sedangkan ada pilihan yang tertutup. Sehingga nanti tinggal kita mengenalkan analisis. Jadi misalnya bagaimana pendapat Anda tentang harga barang di supermarket Jadi Baru misalnya gitu kan, ada sangat mahal, mahal, cukup, murah dan sangat murah misalnya seperti itu. Itu dari sisi teknik angket. Kemudian yang terakhir untuk bagian ini adalah